Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyyin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq al-alama as-sayyid asy-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim wa alawi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq. Mugi-mugi ingkang hadir, ingkang ngrungokno angsal barokah, manfaat, maslahah, wasa'adah, wassalama wa ni'mata fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu ingkang kula hormati, tasih halaman 20 masih halaman 20 bab atau fasal tentang batalnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wa tabatulu lan batal apa as-salatu salat bil kalami sebab guneman, walau bi harfin lan senajan sak huruf mufhimin kang uweh faham, illa kejaba innasiya lamun lali sapa wong, wa qala lan sekedhik, wa bil af'alil katsirati lan sebab pira-pira penggawe kang akeh, al mutawaliyati nuli-nuli kasalasi harokatin kaya telung obahan, wa bil harokatil muftirati lan sebab saobahan al mufritati kang banget, wa bi ziyadati ruknin lan sebab muwuhi lan sebab nambahi satu rukun fi'liyin kang basa rukun fi'li, wa bil harakatil wahidati lan sebab obah sepisan dilapin krana arah dolanan, wa bil ukli lan sebab mangan, wasyrubi lan sebab ngombe, illa kejaba innasiya lamun lali sapa wong, wa qala lan kedi, wa biniyati lan niat lan sebab niat
qada'is sholati medhot salat wa bitaliki lan sebab gantungaken qada'iha pedhote salat wa bitaradudi lan sebab bingung lan sebab ragu-ragu utawa sebab mamang fihi ing dalem pedhote salat wa bi ayyum dia lan sebab keliwat apa ruknun rukun siji ma'asyaki sertane ragu-ragu fi niyati taharrumi ing dalem niyate takbiratul ihram au yatula utawa suwe apa zamanus syaki mongsone ragu-ragu. Para hadirin ingkang minulya, tasik bab sing batalkan salat. So kemarin kita membahas tentang batal yang pertama, yaitu bil kalami walau biharfin mufhimin, ya, berkata-kata walau satu huruf, ya. Dan sekarang yang kedua adalah wabil af'alil katsirati, wabil af'alil katsirati, dan perbuatan yang banyak, ya, obahan atau gerakan yang banyak yang mutawaliyati, yang terus menerus, kasalasi harokatin koyok telung obahan, kayak 3 obahan. Nah, para hadirin ingkang minulya, jadi kita ini penting karena setiap hari kita sholat pasti garuk-garuk, nggih, pasti kukur-kukur, ya, pasti mendelak-mendeli. Motone kadang ngadep sajadah, kadang ngadep ngarepe sajadah, ya. Jadi ini harus diterangkan batasannya bagaimana gerakan sing batalno salat. Para hadirin ingkang minulya, kalau di dalam kitab Safinatun Najah karangane Sayyid Salim Sumer Ahad Romi yang wafat tahun 1854 Masehi di Jakarta, niku ngeten redaksine, wasalasin harokatin, ada 3 gerakan, ya, 3 gerakan mutawaliyatin yang terus menerus, ya, walau sahwan, walaupun lupa. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita menggerak-gerakkan, ya, 3 kali itu walaupun kita lupa adalah batal. Tapi ono syaratnya, gerakan yang di luar rukun dan gerakan yang di luar sunnah sholat niki membatalkan. Kalau di luar gerakan sunnah sholat atau gerakan rukun sholat, atau dikatakan istilah lainnya adalah harokah al ajnabiyah, ya. Nah, rukun sholat niku ada 3, nggih. Ada 3 kelompok rukun. Siji rukun kolbi, rukun hati. Nomor 2 rukun qauli, rukun perkataan. Nomor 3 rukun fi'li, rukun perbuatan. Nah, rukun perbuatan ini termasuk nopo mawon? Rukun perbuatan, rukun fi'li, qiyam, ngadeg, kemudian apa? I'tidal dengan tumak nina. Kemudian ruku dengan tumak nina. Kemudian sujud dengan tumak nina, kemudian lungguh antar 2 sujud dengan tumak nina, kemudian lungguh tahiyat akhir. Niki rukun fi'ali dari sholat kita, ya. Nah, selain rukun fi'ali perbuatan, ada sunnah yang bersifat perbuatan di dalam sholat. Di dalam mazhab Syafi'i, para hadirin, itu ada 2 sunnah dalam sholat, nggih. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat niku napa? Sunnah kalau diamalkan dalam sholat, amalan yang di dalam sholat kalau tidak, ya, sunnah hayat itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan, ya, atau ditinggalkan, tidak batal sholatnya. Ini sunnah hayat, gak dilakoni gak apa-apa, tidak batal sholatnya. Ngoten. Lalu sholat sunnah abad. Sunnah abad itu kalau ditinggalkan,
dianjurkan sujud sahwi. Ini bedanya. Sunnah ab'ad, sunnah hayat niku adanya cuma di dalam fikih mazhab Syafi'i. Yang lain tidak ada. Contoh sunnah ab'ad nopo? Maca tasyahud awal niku sunnah ab'ad. Membaca tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jika kita tinggalkan maka kita dianjurkan sujud sahwi. Nggih. Nomor kali nopo contohnya, lungguh tasyahud awal, duduk tasyahud awal, itu juga sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalkan maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Contoh lagi sunnah ab'ad, sholawat Nabi, ya tadi tasyahud awal. Kalau kita meninggalkan bacaan sholawat di tahiyat awal maka kita dianjurkan sujud sahwi. Contoh lagi adalah sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i adalah doa kunut. Doa kunut. Lek panjenengan gak doa kunut lali saderenge salam sujud sahwi. Utawa panjenengan doa kunut tetapi doa penutup kunutnya nggak ada sholawat, sampeyan yo kudu sujud sahwi. Ini contoh, contoh-contoh dalam sunnah ab'ad di dalam mazhab Syafi'i. Niki. Nah, kalau misalnya gini para hadirin, sunnah hayat contoh nggih, sunnah hayat di dalam sholat, jenengan takbiratul ihram, nggih Bu. Rukun sholat adalah takbiratul ihram. Yang dikatakan rukun itu adalah bacaan takbirnya Allahu Akbar. Sedangkan raf'ul yadaini, mengangkat tangan, itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat. Lek panjenengan nggak ngangkat tangan, ya tidak perlu sujud sahwi. Coba sampean nang masjid sholat gak ada takbir, gak ada ngangkat tangan, coba ya. Wong-wong pasti nyimpulno, iku aliran baru. Wong sholat gak ada ngangkat tangan. Padahal ngangkat tangan di dalam takbiratul ihram itu adalah sunnah. Harus paham ngeten niki, harus paham. Lek gak paham ya karu-karuan. Lah, ngangkat tangan dos pundi? Batasannya. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu bisa di depan bahu, ngarepe niki, napa namanya niki? Pundak. Wah, ngarep pundak. Enggak apa-apa. Karena dari riwayat begitu. Atau menyenengan antara pundak dan daun telinga. Allahu Akbar. Mboten napa-napa. Atau di daun telinga, ngeten Allah. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Enggak usah rame. Kabeh ana hukume, kabeh ana riwayate, ana pendapate, ngoten. Masuk gak ngene menapa-napa. Lan jenengan karo isin. Lho sembahyang gak atik ngangkat tangan, aliran baru. Berarti wong mau kurang ngopi. Ngoten. Kurang ngopi. Para hadirin ingkang minulya. Nah, dalam salat niku ada dua takbir sunnah, ngangkat tangan, ada dua takbir. Namanya takbiratul ihram. Niku adalah ketika kita pertama kali setelah niat. Yang kedua adalah takbiratul intiqalat. Takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Napa pokoknya takbir saliyane takbir ihram iku namanya takbir intiqal. Napa niku? Takbir yang menandakan perpindahan gerakan salat. Allahu Akbar, kecuali tangi teko ruku ngangge sami Allahu liman hamidah, kecuali niku. Nah niku sunnah. Takbir intiqal, lek nang takbir ihram, kalimat takbir rukun, wajib nggih. Ngangkat tangan sunnah. Niki takbir ihram.
Tapi kalau takbir intikal, takbire ya sunnah, ngangkat tangannya ya sunnah. Berarti kalau ada orang sholat mau ruku atau mau sujud ya atau bangun dari sujud tanpa takbir atau tanpa angkat tangan, nggih mboten napa-napa, niku sunnah. Misalnya ana wong gate ngene langsung mari ruku langsung mon napa-napa, niku sunnah. Dilakoni tambah sae dilakoni tambah sae. Niki bedane nggih. Lah, para dereng ingkang minulya, jadi takbir intikal niku berarti teng pundi panggonane? Matur surat napa? Matur maca surat ruku Allahu Akbar, nggih. Allahu Akbar niki nggih sunnah, ngangkat tangan nggih sunnah. Mari ruku tangi napa arane? Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nggih, sami Allah nggih sunnah. Kalau ana imam misalnya ngeten, lho gak krungu sami Allah lho sawangane kok gak krungu ya sakno makmume ngono nggih. Wong makmum kudu melok imam. Sampeyan sembang ijen misale, nggih gate sampun napa-napa. Cuma keutamaannya adalah sunnah, memakai sunnah. Mantune tidak dengan ruku Allahu Akbar nggih. Niku kalimat takbir nggih sunnah. Ya, jadi intinya takbir intikal itu kalimat takbirnya sunnah, ngangkat tangan juga sunnah. Kalau takbir ihram, kalimat takbirnya rukun atau wajib, ngangkat tangan itu sunnah. Paham Bu? Nah, paham eco ngoten lho, gak rame. Sebab kula niki ningali wong rame niku kurang ngopi ngoten lho. Kurang ngajine nggih, kurang ngajine. Para hadirin ingkang minulya, napa kok aneh tetapi ngeten. Walaupun hukumnya sunnah hayat ya, secara mayoritas dalam mazhab Syafi'i, tetapi ada pendapat dari Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab Tuhfatul Habib atau kitab Hasyiah Sulaiman Al-Bujairimi, ngapunten. Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib nggih, atau dikenal di pesantren namanya kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Ulama sing wafat tahun 1806 Masehi, beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa sunnah tadi, takbir intikal tadi, itu menurut beliau adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah intikal tadi. Anna takbiratil intiqalati, sak temene takbiratul intikal mujma'un, disepakati, alaiha fakanat akadah, hukumnya adalah dikuatkan, hukumnya adalah kokoh atau muakkad. Saniki pertanyaane ngeten, kapan takbir intikal ya? Kapan takbir intikal? Ya niku wau nggih, ajeng ruku, kemudian ajeng sujud, duduk ya, kemudian sujud lagi, mau berdiri, itu ada takbir intikal. Ya, takbir intikal. Ya, disunahkan nopo? Disunahkan lafaz takbir setiap kali kita intikal, perubahan gerak, kecuali kalau baleni, kecuali ketika bangun dari ruku kita memakai sami Allahu liman hamidah. Ya. Niku jadi perpindahan niku dibarengi dengan raful yadaini tambah sae, karena adalah hukumnya sunnah. Jadi takbir intikal itu disunahkan raful yadaini, ngangkat tangan, itu ada di 4 tempat. Siji apa? Ainda takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram ngangkat tangan nggih. Yang kedua warruku'i, ketika ruku. Yang ketiga warraf'i minhu, ketika bangun dari ruku. Dan yang keempat adalah wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, atau bangun dari tasyahud awal. Nyenengan mulai tasyahud awal kemudian berdiri,
kemudian raf'ul yadain ngangkat tangan itu sunnah. Nggih. Sampeyan tahiyat awal. Iki khusus sing salat rakaat 3 kali sekawan. Subuh mek 2 rakaat. Nggih. Jadi rakaat sampean tasyahud awal, kemudian berdiri rakaat ketiga niku disunahkan napa? Wa indal qiyami minat tasyahudil awali, yaitu mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Niku sunnah. Nggih. Para hadirin ingkang minulya. Nah, wonten malih gerakan yang tidak batal salat tapi sunnah. Napa? Jilsatul istirahah. Apa itu? Duduk istirahat, yaitu duduk sebelum kita bangun untuk rakaat kedua dan rakaat keempat. Ini sunnah. Namanya jilsatul istirahah, lungguh atau duduk istirahat. Panjenengan rakaat pertama nggih sampun nggih. Udan duduk antar dua sujud malih. Ya. Kemudian ketika rakaat kedua keempat. Rakaat pertama sujud mari, kemudian bangun ke rakaat kedua, ya, itu disunahkan jilsatul istirahah, lungguh dilut. Nggih, lungguh dilut atau duduk istirahat. Jadi kalau ada orang ketika mau bangkit lungguh dilut dengan duduk tasyahud awal, duduk napa namanya iftirash, ndak apa-apa, niku sunnah. Gak dilakoni gak apa-apa, yo gak batalno salat. Jangan kemudian tentang tanawu, tentang ragam cara ibadah dalam salat menyebabkan perpecahan di dalam agama. Sebab apa? Semua ada sumbernya, semua ada dalilnya, semua ada riwayatnya. Ngoten. Para hadirin ingkang minulya, niku nggih, tadi jilsatul istirahah niku sunnah. Lho niki sebagian mazhab Syafi'i nggih mengatakan tidak sunnah. Nggih menapa-napa. Cuma sebagian dari mazhab Syafi'i ulamanya mengatakan itu adalah sunnah. Nanti riwayat Abu Hurairah, idza rafa'a ra'su, dan ketika mengangkat kepala Nabi, ketika mengangkat kepalanya, ya, dari sujud kedua, jalasa wa tamada 'alal ardi, dan Nabi duduk dan bertumpu di atas bumi atau lantai. Niki hadis riwayat Bukhari sahih. Wonten dasari. Kalau nate krungu ten YouTube Ustadz pada mengatakan jilsatul istirahah bid'ah, boten. Hadis sahih niki. Hadis sahih. Abu Hurairah niku sing meriwayatkan. Para hadirin ingkang minulya, kalau ada orang berpendapat ngeten, duduk istirahat dalam sholat itu tidak disyariatkan atau tidak disunahkan, maka itu pendapat dari mazhab ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hambali, dan ada mazhab Al-Hadawiyah. Apa itu? Mazhab Syiah yang bernama Syiah Zaidiyah yang berpusat di Yaman. Nah, kita mazhab Syafi'i, yo silakan memakai sunnah jilsatul istirahah. Gak digawe ya gak apa-apa. Gitu aja kok repot, ngoten ya. Para hadirin ingkang minulya, ya. Nah, niki napa? Jadi jilsatul istirahah walaupun dia gerakan nggih, gerakan tapi sunnah. Kalau gerakan-gerakan dalam sholat itu rukun atau sunnah, itu walaupun bergerak itu tidak membatalkan sholat. Niki para hadirin ingkang minulya, ya. Rumiyin kula semere pertama kali sunnahe lungguh niki saking Mbah Zainal ketika ngaji di Langgar Baitur Rahman rumiyin. Kula kanca-kanca ngaji pas sore mungkin hafal. Iku pasti lek sembayang Pak Zainal ngongkon lungguh istirahat sadurunge ngadeg. Ketika mau
ngadeg rakaat kedua. Yo sik cilik biyen enggak ngerti, pokoke nurut mawon nggih. Apa jari guru dilakoni. Dan ternyata ketika sekarang ini betul dasar beliau sangat kuat dan itu adalah merupakan yang namanya jilsatul istirahah sunnah di dalam sholat. Para hadirin ingkang minulya, bahkan ada juga riwayat ketika duduk sebelum berdiri pada rakaat kedua, itu riwayat sahabat Malik Al-Khuwairisi niku dawuh, Nabi dawuh, annahu rasan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin, ya, ketika Nabi itu salat, ya, fi witrin, ya, di dalam rakaat ganjil, fi witrin, di dalam rakaat ganjil, minas salatihi, dari salatnya Kanjeng Nabi, lam yanhaq, tidak bangkit, hatta yastawiya qa'idan, sehingga Nabi duduk sebentar. Loh niki dasare riwayat sinten? Sahih Imam Bukhari. Pun panjenengan sadurunge ngadeg rakaat kedua, sebelum berdiri rakaat keempat, panjenengan disunahkan untuk duduk sebentar. Itu sunnah, dinamakan jilsatul istirahah. Niki bolak-balik kula terangaken tentang berbagai macam hukum dalam sholat ibadah. Karena kita tidak mau ketika ada pendapat lain yang menyalahkan dan dianggap bid'ah. Tidak. Kita punya dasar yang kuat di dalam dalil dan riwayat-riwayat yang lain. Para hadirin ingkang minulya, bahkan juga hampir sama. Redaksi hadis yang lain hampir sama. Nggih, banyak. Para hadirin ingkang minulya, kembali ke gerakan, nggih, yang membatalkan sholat niki wau napa? Kasalasi harokatin, seperti obah 3 gerakan, nggih. Obah 3 gerakan. Sebelum saya jelaskan, saya coba untuk menerangkan beberapa riwayat yang Nabi ketika sholat itu banyak gerakan. Nah, sebab nopo? Banyak difahami oleh kaum muslimin, terlanjur difahami bahwa gerakan lebih 3 kali, ya, itu dikatakan batal. Ono teknik mangke kalau kairup, teknik kokur sing gak batal, tapi mari kokore. Ono teknike, ono fakene, ya. Tapi kalau nerangkan Kanjeng Nabi, kita harus memahami, ya, riwayat af'al Kanjeng Nabi, riwayat perbuatan Kanjeng Nabi. Contoh ngeten, Nabi nanti ketika sholat, pernah ketika sholat beliau membukakan pintu yang mana Ibu Aisyah minta dibuka. Jadi Kanjeng Nabi ini ketika sholat, Ibu Aisyah minta dibukakan pintu. Ya Nabi akhirnya membukakan pintu tersebut, otomatis jalan, okay? Otomatis jalan. Ini riwayat dari Imam An-Nasai. Pernah juga Nabi dalam sholatnya itu melepas sandalnya, ya, melepas sandal, kemudian diikuti oleh jamaah yang lain. Sahabat tanya, Nabi tanya ketika habis sholat, loh, awakmu kok niru-niru melepas sandal? Nabi nyepol sandal ditaruh sebelah kiri. Sahabat menjawab, panjenengan juga lepas sandal, sehingga kami juga lepas sandal. Kemudian Nabi berkata, tadi ketika saya sholat, malaikat Jibril turun memberitahu bahwa sandal yang saya pakai ada najisnya. Oleh Nabi ono barang najis sing eruh malaikat Jibril. Lek kita panjenengan gak eruh barang najis ono gak enak, awak dhewe mboten semerep lek gak ketok ngoten. Pernah juga Kanjeng Nabi
menggendong anak, menggendong cucunya, ya, ketika sholat, yang bernama Umamah binti Zainab binti Rasul, ya, pernah menggendong. Bu, ini riwayat sahih niki. Jadi Rasulullah SAW nate pernah ketika sholat menggendong cucu yang bernama Umamah binti Zainab binti Rasul. Ada riwayat dari Abul As Rabi'ah bin Abdi Syam, ketika Nabi menggendong cucunya Umamah binti Zainab, ya, ketika Nabi mau sujud, Umamah niki ditaruh, ya, gendong, ya, mau sujud ditaruh. Ketika Nabi mau berdiri, digendong malih Umamah niku. Niki nggih, menapa-napa jenengan gendong putu. Lek putune glantong-glantong nok sampai sembahyang, nggih, wonten riwayate. Para hadirin ingkang minulya, nggih, pernah juga Nabi ketika sholat memerintahkan untuk membunuh napa? Aswaitini, dua binatang hitam. Napa niku? Ular hitam dan kalajengking. Jadi ketika kita sholat, ketika dia kalajengking atau ular hitam dibunuh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun gerakan banyak nggak apa-apa. Kalau jengking mau gigit sampean, dibunuh, tidak batal sholatnya, karena ada mudarat, ada darurat. Tapi sampai ngepoy ngeten, lu gak mati-mati. Ngeten. Utawa jenengan ngeten. Ketika sampean sholat nggih, ana wong nyabrang, wong tuwek nyabrang, akeh kendaraan, nggih. Panjenengan langsung tarik tangane, sabrangno. Tapi syaratnya tidak boleh bicara. Jadi mateni misalnya ono kalau jengking karep sama sembayang, kan mateni tidak boleh berbicara, tetap diam. Kok oleh kapokmu kapan? Anten ya batal. Batal. Nggih. Nah niki para hadirin. Jadi boleh. Kemudian pernah Kanjeng Nabi sholat itu juga memindahkan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas pas cilikane niku ikut sholat Kanjeng Nabi sebelah kiri. Kemudian Kanjeng Nabi dalam sholatnya memindahkan Ibnu Abbas sebelah kanan. Kan gerakan pasti dengan gerakan ini, ya, gerakan. Nah, dari riwayat-riwayat ini para hadirin, ya, sebelum saya jelaskan 3 gerakan tadi biar paham nanti, ya. Maka, ya, bukan kemudian dengan riwayat-riwayat Kanjeng Nabi niki kita seenaknya untuk melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat, tidak boleh. Kalau kita belajar hadis hanya tekstual loh nggih, sesuai isi hadis, tanpa belajar ilmu hadis, tanpa ngaji kitab-kitab hadis, maka sama mereka mengatakan, oh berarti bergerak boleh. Loh, tidak. Para ulama kemudian menyimpulkan berbagai hadis tadi mengatakan bahwa dengan riwayat tadi, ya, Nabi bergerak, buka lawang, matane ulo, kolo jengking, mindah makmum, kemudian juga lain-lain, ya, itu tidak kemudian menjadi dalil kita dibebaskan sakarepe dhewe di dalam bergerak di dalam sholat, karena hadis-hadis tadi itu adalah merupakan af'al Kanjeng Nabi yang bersifat kondisional, bersifat darurat, dan bersifat tidak semua sholat, ya, sekali waktu, ngoten, sekali waktu. Para hadirin kang minulya. Nah, saniki gerakan 3 gerakan. Dos pundi dalam mazhab Syafi'i tadi di kitab dibacakan kasalasi harokatin, nggih. Wabil af'alil katsiratil mutawaliyati kasalasi harokatin, bergerak banyak yang terus menerus seperti kasalasi harokatin, berubah atau gerakan tiga kali. Nah,
Langsung saja kula ten mazhab Syafi'i nggih. Menurut Imam Al-Juwaini atau dikenal dalam dunia keilmuan agama atau tasawuf atau fikih adalah Al-Imamul Haramain, ulama yang wafat tahun 1083 Masehi, salah satu gurunya Imam Al-Ghazali, okay, dalam kitab Nihayatul Matlab beliau mengatakan ngeten, gerakan yang mutawaliyat, gerakan yang 3 kali berturut-turut ya dan terus menerus dengan sengaja batal ya. Tetapi kalau ada jedah nggih, jarak itu tidak batal. Contoh panjenengan ketika jamaah sholat ngarep jenengan kosong, maka sunnahnya panjenengan ngisi soft depan sampean, sunnahnya dalam keadaan sholat. Bagaimana mengisi soft kosong depan yang tidak batal? Maka jenengan harus memakai pemahaman dari Imam Al-Haramain. Apa? Bergerak ya tidak boleh 3 kali, 2 kali berhenti, 2 kali berhenti. Contoh gitu. Oke. Ini kosong ya. Jenengan 2 kali. 1 2. Berhenti rumiyin. Ada jeda. Karena kalau 1 2 3 batal. 2 langkah berhenti. Kalau sudah memenuhi soft cukup. Tapi kalau 2 langkah tidak bisa memenuhi soft, kurang 1 langkah, 2 langkah berhenti dulu. Berhenti, ada jeda. 1 ya, 1 2. Berhenti. Baru berhenti senak, kemudian melangkah lagi. Itu tidak batal. Karena tidak lebih dari 3 gerakan. Ya. Itu. Kalau bergeraknya langsung jirolu 1 2 3 batal. Karena terus menerus mutawaliyat, terus menerus. Tapi kalau ada jeda, ada waktu jeda 1 2 berhenti ya. Kemudian lanjut 1. Boleh, tidak batal. Nah niki sementing niki pemahaman ngeten niki. Nggih, tidak batal. Lah durasinya bagaimana? Ya tergantung urf ya, ada istiadat lah. Sekiranya 2 gerakan tadi jedahnya berapa itu terserah kita ya. Sekiranya itu sudah dianggap jeda, oke, batas. Nah, para hadirin ingkang minulya ya. Diulangi jedah menapa? Lah jedah lho nggih. Jedah niku gak terus menerus. Mungkin ada juga keterangan gerakan yang membatalkan sholat dengan anggota besar, anggota badan besar, kepala, tangan, kaki, badan kita ya. Kalau gerakan 3 kali batal. Tapi ada anggota kecil tubuh kita, jari-jari, mata kita, hidung kita, nyun sewu Bu, itunya ya, itunya gerak-gerak misalnya ya, tidak batal. Kenapa? Karena jari-jari itu ikut dengan anggota besar. Jadi ngeten panjenengan, lek ngeten 1 2 3 batal karena lengannya gerak. Tapi lek ngeten 1 jari, tek. Ini telapak tangan diam. Peng 3, peng 4, peng 5 mboten napa. Baru turun. Niki, nggih. Niku kalau emang gatel. Tapi lebih afdolnya ditahan. Tapi kalau mengganggu kekhusyuan dikukur. Sampe lek gatel bokong misalnya, nggih, nyun sewu. Ngene nggih. Ini batal karena 3 kali. Nggih. Dan niku lumen kula nggih sama Pak Zainal ngeten ngajar nggih ngajari ngeten.
Wonten. Lah sampean ngeten walaupun gak gerak, telapak tangane ngeten batal karena 5 jari termasuk dari niki. Loh. Pun. Asal niki gak gerak. Anggota besar namanya ini. Anggota besar. Para hadirin ingkang minulya, nggih. Nah, batasan untuk jeda gerakan, nggih. Itu versi-versi macam-macam. Lek menurut versinya versinya sinten? Imam Al-Baghawi, ya. Itu ketika kita jeda 1 rakaat baru boleh mengulangi gerakan. Untuk gerakan itu. Ada versi pendapat dari Imam Al-Bujairimi yang mengatakan boleh dalam 1 rakaat gerak jeda 2 kali. Kur-kur misalnya. Ya. Atau versi lain seolah-olah kita membaca Al-Ikhlas, jarak bacanya boleh. Ada juga yang berpendapat dalam mazhab Syafi'i jeda jarak dari kokor-kokor yang tidak terus menerus agar tidak batal. Ada yang mengatakan dengan batas tumakninah. Nah niku jenengan terserah menjenengan milih sing pundi. Misalnya kokor, ya. Nah gerak situ mawon. Ora ngeten nggih batal. Jenengan ngeten ping pindho mboten batal 2 kali. Nggih. Tapi lek sing gerak jari-jarine sing iki tetep mboten gerak, lengene, telapak tangane. Ponton yang ada yang mengatakan tidak batal. Sinten sing ngomong ngoten? Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah menukil pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Ubdatul Muftin. Loh, jelas niki dasare. Pun para hadirin rahimakumullah. Paham ya? Paham. Nggih. Pun ragu-ragu karena semua ulama kita ada yang mengatur dengan demikian, mengatur. Lah, para hadirin kami ya. Jadi ada yang mengatakan gini, ada anggota tubuh kita besar, kepala, tubuh, lengan, kaki, bokong, itu besar. Lek obah peng telu batal. Tapi ada juga yang mengatakan ada anggota ringan, anggota kecil, jari-jari, gerakan bibir, mata, lidah kita itu tidak batal. Karena dianggap orang gerakan 3 kali cuma kokor-kokor tok anggapane mboten. Nggih. Kokor-kokor, moto gerak niku nggih termasuk gerakan di luar salat. Nah, gerakan tapi nyun sewu kalau begini jari-jari ngukur nggih. Nggih. Hanya setunggal mawon jari-jari ngeten bolak-balik nggih. Lah jari-jari lho nggih, bolak-balik. Itu tidak batal walaupun lebih 3 kali, tetapi kali ulama dihukumi makro. Paham nggih? Ngaten. Kokor nggih. Balik lebih 3 kali boleh, tidak batal, tetapi makro. Lah, berarti balik malih walaupun dengan jari-jari tidak lebih dari 3 kali. Paham ya? Nggih. Misalnya kokor ini gerak tidak batal, tapi makruh nek kata ngoten lho. Tapi enggak batal. Nggih. Ini perhatian kami nul ya. Nggih. Jadi itulah fikih, nggih. Itulah fikih. Di dalam Fathul Mu'in dijelaskan kalau jari-jari kita bergerak lebih 3 kali itu tidak membatalkan sholat. Asal apa? Asal telapak tangan dan lengan kita tidak bergerak. Jari-jari tok yang bergerak, 1 jari bergerak lebih dari 3 kali boleh dan tidak batal, tetapi makro. Nah niki, nah niki hati-hati. Tapi makro. Nah, terus pundi kalau gatel gak tahan, gawatel. Gak gatel maneh, gawatel, ngoten nggih. Terus pundi carane gawatel, ndak tahan. Mana tahan? Nah, lebih butuh 3 kali gerakan. Kali gawatel 1 2 leren rumin. 1 2
pokoknya tidak lebih 3 kali, ada jedahnya, ya, itu tidak batal, ya, ada jedah atau ada batas pemisah antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Niki para hadirin ingkang minulya, juga kalau gatele sulit ditahan, ya, gerakan telapak tangan kita lebih 3 kali, ya, misalnya tidak tahan sama sekali, gatele sangat gatel, ya, ping loro gak marem atau mengganggu khusyuknya sholat, maka Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, kalau gatelnya luar biasa dan kita tidak bisa menahan gatel itu, ya, kemudian ngukur lebih 3 kali dengan tangan kita karena darurat tadi, ada unsur kebutuhan, maka menurut beliau dimaafkan, tetapi tidak boleh dibuat kebiasaan, hanya untuk darurat ketika kita tidak kuat menahan gatel yang luar biasa. Niki para hadirin kang minulya, ya. Jadi kita harus paham bagaimana gerakan sholat yang di luar sunnah, gerakan sunnah dan gerakan rukun itu bisa membatalkan sholat, dan mana yang tidak membatalkan sholat. Nyun sewu Bu, tak perlu tambah seketik mawon, ya. Ketika kita sholat, ya, niku ternyata ada 660 otot dalam tubuh kita dan ada 266 tulang dalam tubuh kita, itu bergerak ketika kita melakukan sholat. Niki kesehatan, rahasia sehat niki. Jadi ketika kita sholat itu ada 660 otot, 266 tulang dalam tubuh kita. Ketika kita sholat itu bergerak semua. Bisa ngencangkan sendi, bisa juga kekuatan tulang bertambah, bisa memperbesar kemampuan otot. Ini dalam sholat. Tapi sholat itu tidak dipaksa, kudu ikhlas lillahi ta'ala. Niki para hadirin kang minulya, ya. Mugi-mugi wonten manfaat, nggih, manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma shalli ala Muhammad salatan taj'alna biha min ulama'ikal mu'azzamin wa ta'udhu barakatuhu alaina wa ala aulatina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahabat sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.